Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT perusahaan Revlon. Sebelum kita masuk ke analisis SWOT perusahaan Revlon, saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarah dari perusahaan Revlon. Revlon adalah perusahaan kosmetik yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1932 oleh Charles Revson bersama dengan saudara laki-lakinya yaitu John, yang bekerjasama dengan ahli kimia untuk memproduksi cat kuku. Kemudian pada selanjutnya Revlon mencoba menjual produk-produknya ke pusat-pusat perbelanjaan. Dan hasilnya dalam jangka waktu 6 tahun, Revlon telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang besar dengan laba jutaan dolar. Revlon terus berinovasi dengan memperbanyak jenis produknya. Salah satunya adalah dengan cara menambah berbagai jenis lipstiknya. Dan pada akhirnya pada tahun 1956, Revlon menjadi perusahaan go public dengan memperoleh laba jutaan dolar, dan saham pertamanya laku dijual seharga $12. Angka ini terus melonjak dalam waktu hanya 8 minggu mencapai $30. Selanjutnya Revlon membuka divisi-divisi baru untuk terus memasarkan produk-produknya di berbagai negara. Sekarang Revlon dijual di lebih dari 100 negara di dunia. Next. Analisis SWOT terdiri atas strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang pertama adalah strength. Revlon memiliki distribusi di peritel-peritel besar, di toko obat, dan juga di situs web milik Revlon sendiri. Hal itu akan memperluas tingkat persentase penjualan produk Revlon. Yang kedua, Revlon dijual di lebih dari 100 negara di dunia dengan penjualan di Amerika Serikat 57% dan penjualan di luar Amerika Serikat 43%. Yang ketiga, pabrik-pabrik Revlon telah mempunyai sertifikat ISO yang menunjukkan bahwa komitmen Revlon untuk memproduksi produk yang berkualitas. Yang keempat, perusahaan Revlon terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk baru setiap tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iko. Saya akan menjelaskan tentang weakness. Yang pertama yaitu Revlon menjadikan iklan sebagai kegiatan promosi utama yang menghabiskan banyak dana, itu sekitar $120 juta untuk pemasangan iklan di Amerika Serikat pada 2006. Yang kedua yaitu Revlon adalah produk multinasional, belum termasuk produk global seperti Avon. Yang ketiga, Revlon menjual produk mereka lebih mahal dari para pesaingnya. Next. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, pria juga mulai memperhatikan produk perawatan dan kosmetik untuk menunjang penampilan mereka. Yang kedua, pasar untuk pewarnaan rambut yang semakin berkembang atau meluas untuk kalangan remaja dan dewasa yang menginginkan pilihan warna yang lebih berani dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, di Amerika Serikat jumlah orang dalam fase dewasa 55 tahun ke atas terus meningkat jumlahnya. Yang keempat, negara Asia menyimpan 60% populasi di dunia. Yang kelima, wanita di Cina, India, dan Timur Tengah lebih tertarik untuk membeli produk kosmetik dan wangi-wangian. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan ke Andi. Ya, strength dan opportunity. Pertama, penjualan produk Revlon dapat semakin berkembang dengan memperhatikan kebutuhan kaum pria, melakukan penawaran jenis produk yang lebih bervariasi melalui jaringan distribusi,
toko obat, dan situs web agar konsumen mudah mendapatkan informasi mengenai produk terbaru. Ketiga, meningkatkan pelayanan yang eksklusif kepada konsumen. Selanjutnya, menambah jaringan distribusi di wilayah Asia. Dan yang terakhir, menambah produk jenis kosmetik dan wangi-wangian untuk negara Cina, India, dan Timur Tengah. Next, weakness dan opportunity. Pertama, melakukan penawaran secara langsung terhadap konsumen melalui jaringan distribusi dan juga toko obat serta pada event-event tertentu. Selanjutnya, meningkatkan mutu dan pelayanan yang lebih baik agar produk Revlon dapat memasuki kancah global. Dan terakhir, untuk meningkatkan jumlah penjualan produk Revlon khususnya di wilayah Amerika Serikat yang didominasi oleh orang dewasa. Next, 3. 1. Kekhawatiran konsumen yang semakin besar tentang keamanan produk dan uji coba pada binatang yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik lainnya. Yang kedua, pada Maret 2006 banyak retail besar seperti Walmart yang mengurangi tingkat persediaan mereka, membuat perusahaan kosmetik memiliki sedikit ruang untuk menyimpan produk tambahan di rak toko retail. Dan yang ketiga, produk bersaing memiliki harga yang lebih terjangkau daripada Revlon. Dan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Iki. Baik, saya akan menjelaskan jika strength and street bertemu. Jika strength and street bertemu akan membentuk suatu strategi, yaitu pertama, Revlon harus mempublikasikan kepada konsumennya bahwa ia telah memiliki sertifikat ISO 9000 yang artinya bahan yang mereka pakai tidak berbahaya. Yang kedua, pendistribusian Revlon tidak hanya di supermarket saja, tapi juga di toko obat dan kosmetik serta situs web Revlon. Dan yang ketiga, Revlon harus mengembangkan produk inovatif sehingga mampu menarik konsumen dengan harga yang bervariasi. Dan jika weakness bertemu dengan threat akan membentuk suatu strategi, yaitu melakukan periklanan secara berkala. Yang kedua, terus mempertahankan produk yang berkualitas dan berinovasi. Dan yang ketiga, memproduksi produk baru bagi kalangan remaja dengan harga yang terjangkau bagi remaja. Baik, materi selanjutnya akan dibaca oleh Selanjutnya adalah matrik BCG, di mana telah kita ketahui matrik BCG ini digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat pertumbuhan perusahaan kita dan bagaimana pangsa pasar atas produk-produk yang telah kita buat. Yang pertama ada star atau bintang. Star atau bintang ini melambangkan pertumbuhan tingkat usaha yang tinggi dan juga pangsa pasar produk yang tinggi juga. Contohnya dalam perusahaan Revlon, produk yang termasuk dalam star yaitu adalah cat kuku dan lipstik. Yang kedua sapi. Sapi melambangkan pertumbuhan perusahaan yang lambat namun mempunyai pangsa pasar yang besar daripada pesaingnya. Produk Revlon yang termasuk dalam sapi yaitu adalah cat rambut dan eyeshadow. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang cepat namun pangsa pasarnya kecil dibandingkan dengan pesaingnya. Contoh produk Revlon yang termasuk dalam tanda tanya adalah parfum dan pelembab. Kemudian yang terakhir adalah dog. Dog ini melambangkan pertumbuhan perusahaan yang lambat atau tidak berkembang. Kemudian pangsa pasarnya juga kecil. Contoh dari produk Revlon yang termasuk dalam dog adalah hair dryer dan lotion. Selanjutnya porter yang akan dijelaskan oleh Tiko. Saya akan menjelaskan tentang 5 kekuatan porter yang mempengaruhi komposisi industri. 5 kekuatan porter ini mengilustrasikan kekuatan-kekuatan kompetitif yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Kekuatan porter ini memiliki pengaruh teknologi internet terhadap setiap kekuatan ini. Yang pertama yaitu potensi persaingan
pesaing baru yang pada umumnya teknologi internet memudahkan perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki industri. Yang kedua yaitu daya tawar pembeli. Internet memungkinkan pelanggan untuk mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing untuk produk yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu daya tawar pemasok, yang berarti internet cenderung meningkatkan daya tawar pemasok. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti, yang berarti internet menciptakan ancaman produk pengganti baru. Yang kelima yaitu persaingan antar kompetitif. Persaingan antar kompetitif ini dipengaruhi 4 faktor sebelumnya dan biaya serta diferensiasi produk. Dengan meningkatkan kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan makin sulit membedakan diri dengan para pesaing mereka. Hal ini meningkatkan persaingannya dalam